Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Monica, NPM 1850436, Program Studi Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang monolog teaching pada pembelajaran Biologi materi pola-pola hereditas makhluk hidup pada siswa SMA kelas 12 secara daring. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menyebutkan pengertian pola-pola hereditas. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Peserta didik mampu menjelaskan penurunan sifat pada peristiwa penentuan jenis kelamin. Peserta didik mampu membedakan pola-pola hereditas yang satu dengan yang lain. Peserta didik mampu menentukan pautan, pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal dalam menyelesaikan persoalan dengan latihan soal. Peserta didik mampu menyimpulkan berbagai macam pola-pola hereditas. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Baik berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mengingatkan kembali untuk siswa yang belum mengisi absensi, segera isi absensi terlebih dahulu ya, via link yang udah Ibu share di Google Classroom. Baik, sebelum memasuki materi, Ibu mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengisi absensi, silakan mengisi absensi terlebih dahulu pada link yang sudah Ibu share via Google Classroom ya. Nah, semoga tidak ada kendala dalam pengisian absensi. Silahkan jika ada kendala bisa hubungi Ibu setelah pembelajaran ini selesai. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan langkah pembelajaran metode kooperatif dengan model ceramah, penugasan, tanya jawab, kemudian latihan soal. Nah, sekarang Ibu pengen lihat dong wajah-wajah ceria kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Silahkan coba kameranya bisa diaktifkan agar kita bisa lebih akrab dan tidak merasa canggung ya. Baik, pertama Ibu akan mulai menjelaskan ya dari materi pola-pola hereditas makhluk hidup. Nah, udah ada yang tahu belum arti dari pola hereditas makhluk hidup? Nah, betul, mari kita bahas. Hereditas atau pewarisan adalah peristiwa atau ciri fenotip dari induk kepada keturunannya, sehingga keturunan berupa sel maupun organisme tersebut memperoleh informasi genetik dari induknya. Pada proses pewarisan sifat, terdapat bentuk-bentuk tertentu atau pola-pola dalam mewariskannya. Pola-pola hereditas mempelajari berbagai macam cara pewarisan sifat yang meliputi yang pertama ada pautan, pindah silang, gagal berpisah, gen letal, dan determinasi seks. Nah, yang pertama yaitu pautan. Pautan adalah kecenderungan alel-alel pada dua atau lebih lokus pada satu berkas kromosom yang sama untuk bersegregasi bersama-sama. Bersegregasi bersama-sama. Jadi, kalau misalkan kalian masih ingat menurut hukum Mendel 1 yaitu bersegregasi secara bebas. Jadi gen-gen yang terangkai dalam satu kromosom itu akan berpisah pada saat pembentukan gamet. Tetapi ada gen tertentu pada berkas yang sama atau berkas kromosom yang berdekatan letaknya, dia tidak bisa berpisah. Jadi dia akan bersegregasi secara bersama-sama. Pada meiosis, dua berkas kromatid homolog akan berpisah pada sewaktu anafase 1. Nah, sekarang jika tidak ada pautan seperti gambar yang di bawah ini, yang pertama, jika ada genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, nih, dia akan menghasilkan 4 macam gamet, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Gambar yang di sebelah, yang satu lagi, begitu juga kalau letak kromosomnya itu berjauhan, mereka akan bersegregasi dan dihasilkan 4 macam gamet. Nah, tetapi tetap kalau letaknya ada dalam satu kromosom dan berdekatan, mereka tidak bisa berpisah karena akan bersegregasi secara bersama-sama.
kita lihat jika contoh pautan gen seperti gambar yang pertama, gen 1 dan gen 2 itu letaknya berdekatan sehingga dapat disebut dengan linked atau terpaut. Nih, gen 1 dan gen 2 berdekatan ya. Berbeda dengan gambar yang kedua dan ketiga. Dia disebut non-linked karena tidak terpaut. Letak kromosomnya berjauhan. Jadi kalau misalkan ada pautan, mereka menghasilkan 2 gamet saja, yaitu gamet A besar B besar dan A kecil B kecil. Nah, alel-alel yang terletak pada berkas kromatid yang sama akan sama-sama bersegregasi. Segregasi bersama-sama ini terjadi karena adanya pautan genetik. Nah, jadi gen-gen yang sama-sama dominan dan sama-sama resesif itu dia akan terpisah dan terbentuk gamet rekombinasi. Selanjutnya ke contoh soal nih. Kerjakan sama-sama ya. Soalnya yaitu kelinci berbulu hitam kasar, H besar, H kecil, K besar, K kecil disilakan dengan sesamanya. Jika H besar dan K besar terpaut, maka tentukan fenotip keturunannya. Nah, karena H besar dan K besar terpaut, jadi gamet yang terbentuk hanya H besar, K besar, H kecil, dan K kecil. Masing-masing hanya mempunyai 2 gamet ya. Coba masukkan ke dalam tabel. Coba jadinya gimana? Nah, keturunannya jadi hanya ada 4 macam. Tidak seperti kalau misalkan ada pautan. Kalau misalkan ada pautan, maka dia akan ada 16 macam ya. 4 kali 4 yaitu 16. Nah, jadi hasilnya hitam kasar berbanding putih halus 3 berbanding 1. Jadi kalau misalkan pautan gamet yang terbentuk dominan sama-sama dominan, resesif bareng sama resesif kayak gitu ya. Itu contoh dari pautan. Ngerti ya? Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pindah silang. Nah, pindah silang adalah peristiwa bertukarnya bagian kromosom yang satu dengan kromosom lainnya yang homolog atau bagian kromosom lainnya yang tidak homolog. Nah, pada proses ini terjadi pada fase 1 meiosis tahap dipoten. Nah, di tahap dipoten ini ada yang namanya crossing over, yaitu rekombinasi gen-gen pada kromosom yang homolog. Seperti pada gambar, bisa kita lihat gambar bagian yang tengah itu kromosom-kromosomnya mereka akan saling mendekat, kemudian terjadi persilangan, lalu terbentuk rekombinasi. Jadi tetap ya, yang A besar, A kecil, B besar, dan B kecil akan menghasilkan 4 macam gamet saja, yaitu hanya A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Jadi ada yang rekombinasi, yaitu hanya A besar B besar, maksud saya A besar B kecil, A kecil, dan B besar. Nah, mereka itu adalah hasil dari pindah silang atau crossing over ya. Nah, selanjutnya nilai pindah silang ini ada rumusnya, yaitu nilai pindah silang atau NPS sama dengan jumlah tipe rekombinan dibagi jumlah seluruh penotip dikali 100%. Coba kita lanjut ke latihan soal ya. Perhatikan contoh soalnya ya. Lalat buah Drosophila melanogaster bertubuh kelabu sayap panjang G besar G kecil, L besar L kecil disilangkan dengan lalat bertubuh hitam bersayap pendek G kecil, L kecil menghasilkan keturunan sebagai berikut. Nah, bertubuh kelabu sayap panjang 503 ekor, bertubuh kelabu sayap pendek 294 ekor, bertubuh hitam sayap panjang 306 ekor, bertubuh hitam sayap pendek 397 ekor. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Coba tentukan dulu rekombinannya. NPS sama dengan jumlah tipe rekombinan dibagi jumlah seluruh individu dikali
dikali 100%. Nah, jumlah tipe rekombinannya coba ada yang tahu nggak yang mana? Ya, jadi yang rekombinan itu lihat induknya dulu, kelabu panjang dan hitam pendek itu. Ya, berarti yang sama dengan induk itu bukan rekombinan. Jadi rekombinannya yang tengah, 294 ekor, 306 ekor. Dijumlah ya, jadi berapa coba? Ya, jadi 600 ekor. Dibagi jumlah seluruh individu, jadi berapa? Totalin 1500 ekor ya, dikali 100%. Jadi hasilnya berapa coba? Ya, 40%. Gampang kan? Oke, baik. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gen letal. Nah, gen letal. Gen letal adalah gen yang dapat menyebabkan kematian suatu individu yang memilikinya. Gen letal dibagi menjadi dua, ada gen letal dominan dan gen letal resesif. Gen letal dominan ini jika gen dalam keadaan homozigot yang dominan akan menyebabkan kematian. Contohnya coba, ya talasemia, terus tikus kuning, K besar, ayam redep, R besar. Nah, jadi jika gen-gen dominan ini bersama-sama, nih homozigot dominannya, maka dia akan menyebabkan kematian pada individu itu sendiri. Kemudian yang kedua ada gen letal resesif. Nah, gen letal resesif ini jika gen dalam keadaan homozigot resesif, dia akan menyebabkan kematian. Contohnya albino pada tumbuhan, G kecil, terus kemudian siklemia. Nah, albino pada tumbuhan ini ia akan mati karena si tumbuhan ini tidak memiliki klorofil. Nah, untuk berfotosintesis agar menghasilkan makanan ya. Jadi ia tidak bisa berfotosintesis, jadi akan menyebabkan kematian. Kemudian siklemia. Nah, siklemia ini pada manusia ya, yang sel darah merahnya itu berbentuk bulan sabit, maka akan menyebabkan umur yang pendek atau kematian. Seperti itu. Perhatikan baik-baik ya soalnya. Yang pertama ada letal dominan. Nah, 2 orang penderita talasemia minor yang menikah akan mendapatkan keturunan. Fenotipnya itu T besar H kecil, T besar H kecil disilangkan dengan T besar H kecil, T kecil H kecil. Nah, masukkan ke dalam tabel. Coba berapa? Nah, akan diperoleh hasil kayak gini ya, jika sudah disilangkan. Nah, ini T besar H kecil ini adalah talasemia mayor yang dominan, homozigot, berarti ia yang mengalami kematian. Nah, ini penyakit pada sel darah merah akibat kesulitan mengikat oksigen, sehingga ia akan mengalami anemia berat. Jadi ia akan mengalami umur yang pendek atau kematian. Nah, jadi coba totalkan. 25% talasemia mayor, T besar H kecil, T besar H kecil. Dia adalah letal ya, berarti yang mengalami kematian. 50% talasemia minor dan 25% talasemia normal. Jadi total yang hidup ada 75%. Nah, contoh soal yang kedua adalah gen resesif. 2 orang normal yang sama-sama membawa sifat sickle cell anemia menikah. Bagaimana keturunannya? Nah, berarti genotipnya adalah heterozigot. Masing-masing mempunyai 2 gamet, dimasukkan ke dalam tabel. Coba diperoleh 4 macam genotip. Nah, S besar, S besar, S kecil, S besar, S kecil, dan S kecil, S kecil. Jadi 75% normal, yang S besar, dan S besar, S kecil. 25% sikel anemia, S kecil, itu berarti dia letal, yang akan mengalami kematian. Seperti
seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya gagal berpisah. Gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya kromatid pada peristiwa mitosis atau meiosis 2 ataupun kromosom homolog berpisah pada kutub yang berlawanan pada fase anafase. Nah, sekarang apa sih akibatnya jika gagal berpisah? Ya, jadi kalau misalkan terjadi seperti ini, sel dari pembelahan selnya itu gametnya ada yang mengalami kekurangan atau kelebihan. Nah, mengakibatkan yang kelebihan satu kromosom dinamakan trisomi, kekurangan satu kromosom monosomi, dan seterusnya seperti itu. Yang terakhir ada determinasi seks. Determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau gonosom yang diwariskan secara bebas oleh gamet parentalnya pada saat pembelahan meiosis. Nah, coba kalian perhatikan tabel yang di bawah ini. Ada organisme manusia dan Drosophila. Nah, jantannya ini mereka sama-sama memakai sistem XY, kemudian betinanya memakai sistem XX. Kemudian ada belalang, jantannya memakai sistem X0 dan betinanya memakai sistem XX. Kemudian ada apes, kupu-kupu, dan ikan, jantannya memakai sistem ZZ, kemudian betinanya memakai sistem ZW. Nah, yang terakhir ada lebah, semut, dan rayap. Jantannya ini mereka hasil dari partenogenesis haploid. Nah, jadi semut, lebah, dan rayap ini mereka hidupnya kan berkoloni. Kalian sering lihat kalau misalkan ada semut yang suka baris mencari makanan. Nah, itu tuh mereka hasil dari partenogenesis. Jadi ovum yang tidak dibuahi itu tumbuh menjadi individu yang mandul. Jadi tugasnya hanya mencari makanan. Sementara yang betina itu 2N fertil atau ovumnya itu dibuahi. Nah, mereka itu adalah ratunya, diam di dalam sarang dan tugasnya itu menghasilkan telur sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Nah, tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran nih. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian bahwa Ibu sudah memberikan tugas kelompok ya di Google Classroom. Nah, Ibu harap anggota kelompok dapat berkontribusi dalam tugas tersebut. Apabila ada yang tidak ikut berkontribusi dalam tugas tersebut, ketua kelompok harap melapor ke Ibu. Baik, apabila masih ada yang ingin ditanyakan boleh. Jika tidak, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.